Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teletizen. Kembali lagi bersama kita di podcast RKB 404. Nah, di sesi kali ini nih kita pengen ngebahas dua materi di mana tapi sebelum itu disclaimer dulu. Ini tuh kita membuat masuk untuk memenuhi mata kuliah agama Islam. Jadi di sini kami akan podcast dengan membawakan dua materi atau dua tema, yaitu yang pertama adalah hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Sama apa lagi? Setelah itu etos kerja dalam entrepreneur Islami. Oke, etos kerja dan entrepreneur Islami. Tapi sebelum itu kita pengen perkenalan diri dulu nih. Mulai dari dulu kali ya. Oke. Perkenalkan, nama gue Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 103062400091 dari kelas S1 IT KJ 24002. Lanjut. Kenalin, nama gue Syafiq Umar Asfani dengan NIM 103062400084. Selanjutnya gue kenalin, nama gue Ahmad Naufal Gifari, NIM gue 103062400103. Nama gue Muhammad Hafiz, NIM-nya itu 103062400069. Oke, nama gue Muhammad Zaki Ilyasya, gue dari kelas 02, NIM gue 10306240 Oke, jadi kita semua udah memperkenalkan diri ya. Oke, kita kayaknya perkenalkan langsung lanjut aja kali ya ke materi yang pertama ya. Di materi yang pertama ini nih temanya itu kita membahas tentang hubungan manusia dan alam semesta itu dalam perspektif Islam, tentunya dengan penciptaannya ya. Nah, dalam perspektif Islam itu nih alam semesta dan juga manusia itu tuh saling terkait nih. Di mana Allah menciptakan alam sebagai tanda kebesarannya dan juga memberikan manusia kesempatan ataupun tugas sebagai khalifah di muka bumi nih untuk menjaga dan juga memanfaatkan alam semesta itu dengan bijaksana. Nah, Islam juga mengajari nih bahwa alam itu harus dihormati dan juga dilindungi karena semua ciptaannya itu memiliki hak untuk dilestarikan. Hubungan antara manusia dan juga alam itu harus harmonis, dengan manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan juga memanfaatkan sumber dayanya dengan cara yang tidak merusak. Nah, sebenarnya kayak gue mau nanya dulu kayak pendapat kalian nih, kayak tentang kayak penciptaan alam semesta gini, maksudnya hubungan alam semesta dan juga manusia itu harusnya kayak gimana sih menurut kalian, guys? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Oke. Pertama gue pengen tahu nih, apa sih alasan Allah itu menciptakan manusia itu? Lalu kenapa Allah itu pengen banget manusia itu diturunkan ke bumi ini gitu? Alasannya apa? Oke, mungkin kalau buat kenapa Allah menciptakan alam semesta ya? Iya, alam semesta. Oke, Allah menciptakan alam semesta itu yang pastinya kan nggak mungkin ya Allah menciptakan sesuatu itu tanpa tujuan, tanpa hikmah ya. Iya. Terus pastinya Allah tuh menciptakan sesuatu itu ada maksud di balik itu semua dan juga sebagai pembelajaran juga kan. Nah, yang terutama itu pertama itu untuk menunjukin bahwa Allah itu berkuasa, untuk menunjukkan keagungannya kepada seluruh ciptaannya juga nih. Jadi di sini juga tertuang nih dalam Quran surat Shad ayat 27 di mana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannal ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minna, yang artinya dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu tanpa hikmah, di mana yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Seperti itu. Oke, berarti ini ya alasan Allah menciptakan alam dan manusia itu mesti ada maksud-maksud tersendirinya, seperti mungkin Allah nurunin nih manusia ke bumi mungkin untuk menjadi penjaga alamnya agar kelestarian terjaga atau apa gitu kan. Betul. Oke, boleh. Nah, sedikit mau nambahin nih, kenapa sih Allah menciptakan alam semesta ya? Yang pertama itu untuk kebutuhan dan kebaikan manusia. Tentu saja dengan adanya alam semesta itu buat jadi tempat tinggal manusia itu sendiri. Dan kedua untuk agar manusia itu beribadah dan mengenal kepada Allah. Jadi alam semesta ini buat tempatnya manusia itu buat beribadah kepada Allah. Jadi itu mungkin alasan Allah menciptakan alam semesta ya, selain untuk menunjukkan keagungannya. Nah, kalau jawaban dari lu kan Allah itu nyiptain manusia buat beribadah kepada Dia sama menjaga bumi yang udah Allah buat ini kan. Nah, tapi kenapa masih ada aja gitu manusia yang nggak mau beribadah, bahkan nggak percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala, sama yang mungkin merusak lingkungan juga. Nah, itu gimana tuh pendapat lu?
menurut gua ya, kenapa sih ada orang yang nggak mau beribadah atau menyembah kepada Allah? Sebenarnya Allah itu menurunkan akal dan pikiran kepada manusia. Kenapa manusia itu disebut makhluk yang paling istimewa? Karena adanya akal dan pikiran. Jadi sebenarnya Allah itu hanya menurunkan akal dan pikirannya saja. Jadi yang mengelola akal dan pikirannya itu sendiri ya hanya manusia itu sendiri. Sehingga pas Allah menurunkan manusia ke muka bumi, itu manusia itu berpikir survival. Kalau misalnya siapa ya yang menciptakan gua, siapa ya yang menciptakan alam semesta, manusia itu berpikir. Sehingga kalau misalnya seperti halnya contoh, kalau misalnya pagi ada matahari, manusia itu berpikir kayak, oh kayaknya matahari Tuhan gua. Tapi kalau misalnya sore malam matahari hilang, adanya bulan, oh kayaknya bulan Tuhan gua. Tapi dari situ manusia itu berpikir sehingga siapa sih Tuhannya, dan akhirnya dengan adanya pikiran seperti itu manusia tidak mau menyembah Allah. Jadi kayak misalnya maunya menyembah matahari, maunya menyembah benda-benda seperti keris, batu, dan lain sebagainya. Oke. Berarti balik lagi dari pikiran masing-masing manusia. Iya, balik lagi ke pikiran masing-masing. Gue mau nanya, menurut kalian gimana sih itu tentang yang pertambangan timah yang di Papua itu, yang di mana sih itu? Kemarin yang di tren Nikel. Jawaban itu ya. Iya. Nah, itu kan salah satu contoh apa ya? Mungkin kayak perusahaan alam gitu kan. Nah, dimana kalau maksudnya kayak kita kan sebagai manusia juga tentunya pengennya kan yang menciptakan Allah ini udah menciptakan alam ini buat kita, alam yang sungguh indah yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya kan. Maksudnya dengan cara tidak mengeksploitasi secara berlebihan gitu kan. Tapi kalau misalkan emang ada ada manfaat atau segala macam, ya itu mungkin disasarkan aja. Tapi pada intinya tuh gimana sih kita pentingnya itu untuk menjaga kelestarian lingkungan alam ya dalam perspektif Islam. Itu yang pertama karena emang kewajiban agama, ya kan, dimana menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, Allah itu memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Nah, terus juga menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan dari agama itu sendiri. Lingkungan yang sehat dan lestari akan menjamin kesehatan dan juga kesejahteraan manusianya. Contohnya kayak misalnya udaranya bersih gitu. Jadi kayak manusia itu menciptakan lingkungan itu yang baik lah buat mereka, buat diri mereka sendiri. Udara yang bersih, air yang jernih, dan juga tanah yang subur. Itu kan salah satu contoh kebutuhan dasar manusia lah untuk tetap hidup gitu kan. Juga pentingnya itu untuk nanti generasi yang akan mendatang nih, karena nanti kan yang pasti yang hidup kan bukan cuma zaman kita doang, mungkin nanti ke depannya ada anak cucu kita yang akan lahir dan juga hidup di bumi ini kan. Jadi kita harus menjaga supaya mereka juga bisa merasakan kehidupan yang layak gitu kan. Jadi kayak contohnya kayak itu tadi ya, udara yang bersih, air yang jernih, tanah yang subur, itu kan juga salah satu faktor mereka agar tetap bisa hidup, ya itu dengan cara kita harus pintar untuk menjaga dan juga melestarikan lingkungan itu sendiri, seperti itu. Nah, mau nambahin nih, jadi menurut gua dengan adanya pertambangan nikel di Papua yang di Raja Ampat itu sebenarnya itu merusak ekosistem, merusak kelestarian alam. Jadi banyak dampak negatifnya seperti tadi yang sudah disebutkan sama Rahman gitu kan ya. Jadi mungkin menurut gua itu bukan perbuatan yang bagus lah. Itu karena merusak lingkungan, merusak kelestarian alam. Kayak gitu. Oke, mungkin kita kayaknya bakal ini aja kali ya, langsung lanjut aja, langsung ke materi kedua ya. Yang pertama itu kan tentang etos kerja ya. Iya. Etos kerja. Jadi misalnya kayak tadi nih kita kan udah ngebahas tentang manusia dan juga alam semesta nih ya. Manusia diciptakan bagaimana, terus juga alam semesta bagaimana, terus tujuannya manusia itu diciptakan, terus tujuannya bumi itu diciptakan seperti apa. Nah kan tujuannya itu kan manusia kan menjadi khalifah di muka bumi itu. Nah pastinya kan manusia ini untuk tetap bisa hidup di bumi, pastinya kan dia membutuhkan insting ataupun membutuhkan pikiran ataupun etos buat bekerja itu sendiri kan. Bertahan hidup lah intinya ya kan, biar gimana caranya gue bisa bertahan hidup nih di bumi ini gitu. Nah gue mau nanya nih, kalau misalnya kayak pendapat kalian deh tentang kayak etos kerja gitu, nah itu gimana menurut kalian tentang manusia? Sebelumnya dalam Islam sendiri itu etos kerja itu bagian dari ibadah. Jadi seorang muslim itu dituntut
untuk bekerja dengan jujur, disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab juga tentunya. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan nilai-nilai tersebut dan niat ilah atau karena Allah itu akan bernilai pahala bagi muslim itu sendiri. Lalu etika kerja dalam Islam tidak hanya menekankan hasil, tetapi lebih kepada proses yang halal, yang adil, dan tidak merugikan orang lain. Rasulullah SAW sendiri bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika bekerja ia menyempurnakannya atau ikhwan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, sementara itu, entrepreneur Islami adalah pelaku usaha yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama itu ada menghindari riba, yang kedua itu menunaikan zakat, yang ketiga tidak menipu, dan yang keempat itu berorientasi pada kemaslahatan umat. Islam memandang bahwa keberhasilan bukanlah dari seberapa cepat untuk diperoleh, tapi seberapa berkah dan bermanfaat usaha tersebut bagi sesama. Melalui prinsip ini, kewirausahaan Islami mampu membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada nilai-nilai moral dan sosial. Itu sih paling. Nah, jadi mau nanya nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bekerja di lingkungan non muslim ya, kita kan di Indonesia kan mayoritas muslim. Nah, tapi kalau misalnya kita bekerja di lingkungan non muslim, kayak misalnya contoh di luar negeri gitu kan. Nah, bagaimana sih cara kita menyeimbangkan etos kerja kita tanpa menghilangkan unsur-unsur Islaminya gitu kan? Nah itu juga jadi pertanyaan gue juga sih, pertanyaan besar juga, kayak gue bingung aja gitu kalau misalnya kita kerja di non muslim gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menerapkan etos kerja yang berdasarkan Islam gitu, nilai-nilai Islam gitu. Nah itu menurut kalian gimana? Saya mau jawab. Coba lu mungkin Pak, nanti biar gue yang nambahin. Kalau menurut gue nih ya, ini tuh emang sering banget nih kejadian, banyak banget kejadian kan di mana-mana gitu kan. Ada orang misal kerja Islam nih, tapi dia kerja di yang mayoritas non muslim, mungkin di perusahaan Cina atau apa gitu kan. Iya. Nah, jadi kita kerja di kantor yang mayoritas non muslim atau budaya yang kerjanya itu cuek soal agama gitu kan. Misal kerja terus bodo amat, lu nggak ada waktu sholat, waktu apa gitu kan, kayak dia kayak nggak menghormatin gitu kan. Ya, remehin lah ya. Tapi justru di situ kesempatan nih buat kita nunjukin identitas kita sebagai muslim gitu. Etos kerja dalam Islam itu nggak hanya kita kerja yang rajin atau apa gitu. Jadi dia itu pertama harus niat karena Allah, kita harus menerapkan perilaku yang jujur, disiplin, dan nggak asal-asalan lah intinya lah. Rasulullah sendiri juga bersabda bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja ia itkon atau menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Okay. Jadi intinya itu walaupun lingkungan kita berbeda, selama kita niat akhlak dan profesionalitas kita tekankan di 3 hal itu, insya Allah itu jadi dakwah lah. Sedangkan mungkin ada non muslim yang wah gila ini walaupun dia dilarang nggak boleh ini kan dari kasih waktu ini dia tetap ngelakuin ibadahnya gitu. Mungkin ntar non muslim bisa ngeliat ternyata dia taat, dia gini kan, aku jadi penasaran pengen masuk ke agamanya mungkin gitu kan. Kalau dari gua gitu sih ya. Sebagai inilah dakwah gitu, jadikan niatnya itu niat dakwah. Jadi kalau buat di situasi-situasi kayak gitu tuh kita justru harus pinter-pinter buat cari peluang gitu ya. Jadi kayak buat menunjukkan etos kerja yang sesuai dengan berdasarkan nilai-nilai Islam tuh kayak apa. Jadi itu juga sebagai bentuk dakwah kita juga secara perlahan, secara nggak langsung gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan nih dalam etika profesi itu kan penting ya. Kenapa usaha yang menggunakan cara yang nggak etis itu justru malah kayak lebih cepat berkembang lah, kayak kita tahu kan. Makanya kita kayak kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Kayak misalkan perasaan si orang ini ibadahnya kurang, bla bla segala macam, tapi kok bisa ya kayak usahanya dia berkembang, sukses dia gitu kan. Kita kan pasti suka mikir kayak gitu kan. Tapi gimana sih ya pandangan Islam itu terhadap hal-hal yang kayak gini tuh, kasus-kasus yang kayak gini gitu ya. Menurut kalian gimana? Kalau kayak apa sih tadi yang caranya tidak etis ya? Iya. Itu sih real banget ya. Kita kadang lihat bisnis yang nipu, marketingnya itu lebay. Nah bahkan itu bisa curang, kayak
melakukan syarat hukum gitulah, Iya. main ilmu hitam itu. Malah dengan kasus itu tuh sempat banget viral kan. Tapi jangan lupa dalam Islam itu keberhasilan bukan dinilai dari seberapa cepat sukses, tapi seberapa berkah dan halal kita cara mencapainya. Nah, kalau misalnya bisnis calo nih, kalau calo, nah itu apakah itu termasuk apa menyimpang atau itu diperbolehkan menurut lu gimana? Sebenarnya di beberapa kondisi, gue nggak tahu ya ini diperbolehkan apa enggak. Tapi calo ini tuh menurut gue menguntungkan orang di beberapa kondisi. Kayak misal, ya sebenarnya salah juga sih, tetap sih. Kayak lu contoh lu pengen bikin SIM nih, Iya. tapi lu kayak malas tes. Terus lu pakai calo, ya sebenarnya rugi sih. Tapi ya menurut gua nggak boleh sih. Emang Melanggar hukum sih. Iya, Itu jadi bisnis calo itu menurut kalian melanggar hukum berarti? melanggar, iya. Karena apa namanya menguntungkan hanya satu pihak ya? Apa Iya. gimana? Ya menguntungkan satu pihak sih, bener. Gitu. Tapi kadang kan mungkin buat sebagian orang menganggapnya hal misalkan mereka ya, ngebayar calo nih untuk keperluan tertentu, itu kan malah justru kan menguntungkan kedua pihak. Yang pertama kan si calo yang dibayar pasti untung, Iya. terus juga orang yang membayar si calo juga pasti kan dia untung karena dia dapat akses cepat untuk mendapatkan sesuatu tertentu itu kan. Cuma kalau dari secara etisnya, maksudnya secara etikanya ya mungkin emang itu salah. Karena mereka pengennya cepat instan dan mereka merasa mereka bisa membayar si calo itu kan. Jadi ya sebenarnya masih ini aja sih, cuma kalau menurut pendapat gue sih kayak gitu ya. Kalau dari gue sendiri sih, kalau calo ini tuh pro kontra ya. Jadi di satu sisi dia bisa dimanfaatin, kayak misalnya nih, lu lagi banyak banget kerjaan nih, tapi lu pengen banget nonton konser, lu nggak bisa ngeluarin tiket dong otomatis. Jadi lu minta bantuan jasa orang, tolong dong ngeluarin tiket gua gitu kan. Nah terus misalkan harga tiket 200, tapi si calo minta 300, ya ibarat kata 100 itu buat biaya jasa Iya, gitu. si calo itu. Kalau dari pandangan gue sih gitu sih, tergantung situasi dan kondisi lah. Jadi itu kalau misalkan yang kayak misalkan calo buat nembak SIM atau apa, itu gue nggak membenarkan sih. Oh, jadi sebenarnya calo itu boleh tapi sesuai dengan kondisi ya berarti ya. Iya. Oke deh. Niat sih. Iya. Oke, mungkin kayaknya udah kali ya. Udah. Kita buat sesi kali ini gitu ya podcastnya. Oke deh, Telutizen kurang lebihnya mungkin segitu aja dari kita nih ya kan, podcast RKB 404 ini ya kan. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.